Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kembali saya menyapa saudara-saudara di malam ke-15 bulan Ramadan dengan tema pembahasan kita adalah Corona membawa berkah. Lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Manusia adalah makhluk paling lemah. Corona telah menunjukkan kehebatannya di hadapan dunia. Ternyata manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi selain izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Di hadits qudsi mengatakan anta turidu ana uridu wa la yakun illa ma uridu. Fa in fa'alta ma uridu ataituka ma turidu. Fa in lam taf'al ma uridu ata'atuka fi ma turidu wa la yakun illa ma uridu. Orang Islam setiap kali mau melaksanakan salat pasti diangkat kedua tangannya dan mengatakan Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan ini merupakan simbol penyerahan diri kepada Allah, bahwa saya sekarang telah menyerah. Nah, biasanya setiap kali ada orang yang diancam diangkat kedua tangannya seperti ini. Nah, kita juga pada saat mengangkat kedua tangan bahwa saya telah menyerahkan diriku kepadamu, tidak ada daya dan upaya kecuali milikmu ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, itulah orang Islam mengatakan Allahu Akbar, tidak ada yang hebat, tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas syarat sah daripada takbiratul ihram. Dua. Yang pertama adalah pada saat menyebutkannya harus disebutkan huruf-hurufnya dengan benar. Yang kedua adalah tidak boleh, kita harus melihat panjang pendeknya. Siapa yang salah panjang pendeknya maka batallah takbir ihramnya. Yang ketiga adalah pada saat kita takbiratul ihram harus bersuara, minimal kita mendengarkan sendiri suara kita. Nah, kalau kita takbiratul ihram kita tidak mendengarkan suara kita sendiri maka batallah takbirnya. Kemudian yang keempat adalah pada saat takbiratul ihram tidak boleh bernapas. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, batal takbirnya. Nah, kemudian kita pindah kepada rukun selanjutnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bismillah masuk di dalamnya. Dan saya tidak mau membahas dari segi hukum fikihnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim harus diucapkan dengan benar. Kita lihat bagaimana tulisan bismillah di papan tulis ini. Dan saya berterima kasih kepada istri saya setelah menyediakan papan tulisnya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita harus membacanya dengan benar. Nah, di mana kesalahan yang terbanyak di antara kita yang membacanya, khususnya para imam. Mereka lupa tasdidnya. Kadang tasdidnya dua dibaca, tapi tasdid terakhir tidak dibaca. Kadang mereka mengatakan seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tasdidnya tidak ada. Maka ada tiga tasdid di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus jelas seperti itu. Dan bisminya harus ditipiskan. Kenapa? Karena berbaris kasar sebelum lafzul jalalah. Bismillahi, tidak boleh bismillahi. Ya, saya kembali katakan, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah lagunya dalam masalah kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.